Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, balik lagi dan kita di Kiss Daily edisi Jelajah Horor. Nah, sekarang kita lagi ada di Jogja. Sekarang kita mau cerita tentang Perjalanan kita di Jogja beberapa hari ini sih. Sebelumnya sih kita punya cerita lain, tapi berhubung kita di Jogja mengalami kejadian ganjal, jadi kita buat aja kali ya ceritanya, buat pengalaman juga sih teman-teman. Jadi kita pergi ke Jogja itu dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 15 Mei, yang mana pada tanggal 12 Mei itu hari Kamis, kita sampai di Jogja itu sekitar pukul 4 sore. Nah, sampai seperti biasa kita ke penginapan, cari makan, muter-muter ke sekitar penginapan, terus tidur. Nah, kita itu udah punya nih agenda, kan? Kita udah punya beberapa rundown dan agenda juga, kita mau kemana, sampai jam berapa gitu. Nah, hari Jumat itu kebetulan tadinya kita punya 3 agenda, yaitu kita mau ke daerah Gunung Kidul tuh, ke Bukit Penghilon, terus kita ke Pantai Indrayanti dan ke Puncak Segoro tadinya. Cuman karena keterbatasan waktu, akhirnya kita cuma ke 2 tempat, yaitu ke Bukit Penghilon dan ke Pantai Indrayanti, dan itu masih di area Gunung Kidul. Betul. Jadi kita bakalan ceritain sih sesuai penglihatan kita masing-masing ya guys. Jadi nggak cuman gue atau Sinta atau Gita doang. Jadi emang kita masing-masing ini menyadari kalau kita ini mengalami hal-hal yang aneh. Menurut gue itu aneh. Jadi tanggal 13 Mei itu kita rencananya mau ke Bukit Penghilon. Start dari hotel ke Bukit Penghilon itu harusnya jam 5. Karena ada kendala kita kesiangan, jadi start kita dari hotel ke Bukit Penghilon itu dari jam 7. Perkiraan itu hanya kurang lebih 2 jam ya dari hotel ke Bukit Penghilon. Karena kita belum sarapan, mau tidak mau kita harus sarapan dulu. Sampai ke tempat sarapan itu sekitar 1 jam. Setelah kita selesai makan, estimasi di maps kita itu harusnya 40 menit sampai ke Bukit Penghilon. Nggak tahu kenapa di menit-menit yang harusnya itu merinding jangan. Nggak apa-apa, aman. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di mapsnya itu jamnya berubah. Harusnya itu kita sekitar 20 menit ya guys, harusnya ya nyampe sana. Tapi itu di maps tuh nggak bergerak sedikit pun. Padahal itu kita jauh jalannya, udah kayak muter-muter, itu tapi nggak bergerak sama sekali. Dan gue sadar mapsnya itu keluar jalur. Harusnya tuh kita ngambilnya ke lurus ya, tapi ini tuh kayak ke kiri. Di maps itu bener-bener keluar dari jalur. Terus gue bilang dong ke Gita, Git, kok mapsnya aneh ya Git? Kok keluar jalur ya Git? Bener gak sih? Terus dari keluar jalur itu udah normal tuh. Oh udah Git, udah sesuai nih jalurnya. Jalan lagi nih. Itu masih di menit ke-20 ya. Padahal gue bilang tuh dari Git 20 menit lagi, tapi gak sampai-sampai. Terus aja. Dan gue ngerasa Gita tuh bawa motor tuh dengan kecepatan yang kayak 80-90, itu kencang banget, ngebut lagi terus. Gue sambil ngeliatin maps tuh, liatin kok nggak berubah, Git, lo mau tahu nggak Git, tadi gue bilang berapa menit, 20 kah, 20, Git, kok berkurangnya cuma 2 menit ya, perasaan itu jauh banget, udah belokan. Kemungkinan kalaupun kita kesasar, harusnya kan ada 2 jalur. Ini tuh cuma ada 1 jalur, lurus aja, lurus terus. Tapi tuh waktu sama sekali nggak berjalan sama sekali. Dan nggak tahu gue ngerasa gimana, itu cuma ada 2 motor gue sama Gita, satu lagi di belakang aja. Gue masih ngerasa bingung tuh, karena tuh jam kan belum berubah sama sekali kan, kok masih di menit 20. Gue masih kayak ngebahas, antara mau ngebahas bingung, takut perasaan gue doang atau hanya duga-dugaan. Tapi tuh gue bener-bener kayak ngerasa, kok ini hutan ya, hutan dengan pohon rimbang, ada angin, tapi tuh hanya angin itu ke gue sama Gita doang. Gue ngerasa kenceng sih ya, kenceng, cuma pohon tuh nggak bergerak.
nggak ada suara apa-apa. Yang seharusnya di hutan tuh kayak ada kayak sunyi-sunyinya tuh ada jangkrik-jangkrik kali ya, atau suara hewan-hewan yang lain lah. Ini bener-bener kayak hening, sama sekali hening, nggak ada suara apa-apa. Terus gue coba lagi nih, masih menalarkan pikiran gue sepanjang jalan, git kayak mau ngomong tapi rada-rada takut, karena kan namanya juga hutan ya, kita nggak boleh ngomong sembarangan, jadi tetap aja disimpan. Git, ini beneran salah jalur nggak sih, Git? Enggak kak, kok masih segini aja ya, Git? Terus kita sempat yang ngomong, masa sih kak cuman satu jalur tuh, gimana gitu. Terus gue bilang, jalurnya sih pas. Oh ya udah kak, kita coba aja terus, ikutin aja nih, Git. Iya, ikutin aja. Tetap terus lanjut. Itu bener-bener berasa kayak aneh aja, kayak bukan di dunia kita gitu loh, yang biasa gitu. Udah gitu di hutan itu kan tanaman-tanamannya tuh rapat ya. Ini memang rapat. Cuman pohon-pohonnya tuh warnanya kuning, tapi kuning kemasan. Kuning kemasan. Gue udah mulai ngerasa aneh tuh. Git 2 menit doang, Git, ternyata Git, ini gimana sih, Git? Gue kayak panik tiba-tiba. Gimana ini? Anjir. Terus masih di jalur yang tadi tuh gue kayak masih bingung kan. Sambil akhirnya gue ajak terus gitu ngobrol. Git, kayak 2 menit. Kalau di Jakarta mah udah sampai mana ya, Git? Gue 2 menit lama banget. Dan anehnya itu kan hutan ya, yang seharusnya tuh hutan tuh dingin ya. Itu kan banyak pohon, harusnya tuh dingin, sejuk, banyak angin, sepoi-sepoi. Tapi itu beda banget. Rasanya tuh kayak gersang, panas. Panasnya bener-bener panas, ngelebihin Jakarta. Udah panas, terik kayak kebakar. Pokoknya bener-bener yang nggak ada sejuk-sejuknya deh sama sekali. Sampai gerahnya tuh kayak melekep nih, kayak di kepala tuh, itu kayak udah matahari tuh. Itu sih yang gue ngerasain. Sadar-sadarnya pas kita ngelewatin makam. Gue bilang ke Gita, Git, ada makam ya? Oh iya, makam keramat. makam Halika itu. Gede. Itu satu makam gede ya, satu makam gede. Sebelahnya tuh gue ngeliat makam-makam kecil. Bener gak sih? Umum. Makam-makam umum. Wah, berarti dari tadi kita ngelewatin apa ya, Git? Kok ujung-ujungnya di makam? Nah, dari makam itu jalur gue sudah mulai bergerak. Aman. Kita terusin perjalanan, gak lama sampai di pintu kawasan selamat datang ya. Pintu kawasan selamat datang di Bukit Pengiler. Oke guys, setelah apa yang dijelasin sama Kak Sinta, dari versinya Kak Sinta, sepenglihatannya Kak Sinta, gue mau nambahin dari versinya gue, sepenglihatan gue dan sesadarnya gue gitu. Jadi tuh pas ketika kita di jalan itu sebenarnya kita, selama kita di Jogja, kita sebenarnya nggak ada sama sekali untuk mikirin ke hal-hal yang aneh-aneh. Pokoknya kita mau ke Jogja, kita mau have fun, mau senang-senang, terus pulang dengan selamat gitu. Udah, kita berangkat kayak tadi kata Kak Sinta. Nah, gue mau cerita di bagian yang dari tempat makan aja. Jadi dari kita habis makan itu sempet tuh Kak, gue tuh kan kacamatannya, gue ngiranya hilang nih, pada waktu itu. Ya nggak ada deh di warung ini. Itu di depan si toko tempat makan itu kan tokonya. Nggak ada. Yaudah deh, kita nanti aja sepanjang jalan pas mau nyampe ke Bukit Pengiler, kalau ada warung atau apa kita berhenti. Ya udah, oke. Jalanlah kita lanjut. Pas kita udah jalan lanjut, dan nih, nah ketika kita lewat dari makan pagi buat sarapan, kita lanjutlah ke perjalanan. Dan memang jalanannya itu ya memang kiri kanan ya hutan, pohon tinggi-tinggi, sepi banget, tapi masih ada kendaraan lain, masih ada, ya, suasananya masih ya enak lah gitu. Dan gue pribadi tuh nggak ada pikiran bahwa kok gitu, nggak ada. Tapi justru kayak asik ya, seru. Terus sampailah pada kita di suatu perkampungan. Itu perkampungan berapa kali gitu lewat ya, dari sepenglihatan gue gitu. Untuk pertama kalinya gue ngeliat ketika kita belok kanan, itu ada di kiri kanan tuh ada banyak bendera. Benderanya tuh warnanya orange, kalau nggak warna kuning. Terus Kak Sinta nanya, Git, ini bendera apaan ya? Terus gue mencoba untuk di bawah di bendera itu kan tulisan tuh apa kan?
kebudayaan, tapi gue nggak tahu kebudayaan apa. Terus gue bilang, oh mungkin bendera kebudayaan kali kak gitu. Oh ya udah deh, dan itu yang sepanjang jalan banyak banget si bendera ini tadi. Sampai pada akhirnya kita mulai masukin yang namanya ada perkampungan lagi nih, tapi perkampungan ini udah nggak ada bendera. Jadi ada yang satu perkampungannya ada bendera tadi, yang kedua perkampungannya tuh nggak ada bendera sama sekali. Dan nggak tahu kenapa gue tuh lebih ngerasa di perkampungan yang kedua ini kok sepi banget. Kak Sinta pun bilang, ih kok sepi banget ya, kayak ya sepi gitu. Maksudnya sepinya tuh beda. Kenapa beda? Karena sesepi-sepinya suatu perkampungan atau rumah menurut kita atau menurut gue pribadi tuh setidaknya akan ada suatu kehidupan. Misalnya gini, entah itu di depan ada ibu-ibu yang nyapu sampai gue bilang ke Kak Cinta tuh gini, di sini nggak ada ibu-ibu yang ngerumpi apa? Terus kita ketawa kan, Kak Cinta bilang kayak ibu-ibu komplek kali ya gitu, untuk mencairkan suasana gitu kan. Ya udah deh, kita lanjut lagi, tapi masih dengan yang sepi banget ya gitu ya, lebih ke kayak heran, cuman masih dalam konteks yang nggak mikirin bahwa sepinya karena apa gitu. Kita cuma kayak sepi banget ya, mungkin karena di perkampungan gini kali ya, mungkin mereka tinggal sama anak-anaknya aja nih, anak yang ngerantau kemana, di sini sisa orang tua aja yang tinggal, jadi makanya nggak serame itu. Oke, udah sampai kita itu gue ingat adalah kita ada di pertigaan nih. Nah, gue sebenarnya dengar Kak Sinta bilang untuk kok jalurnya keluar, cuman gue nggak tahu kenapa gue tuh tidak ada keinginan untuk menotis atau apa, jadi gue kayak ya belok kanan aja. Jadi yang gue dengerin Kak Sinta adalah gitu, belok kanan. Tapi pas udah belok kanan, Kak Sinta tuh bilang, kok nggak ada jalur ya. Tapi ya gue nggak tahu kenapa, biasanya tuh gue tuh suka nimpalin, tapi tuh gue kayak diam aja gitu. Udah gue lurus aja, lurus. Nah, astagfirullahaladzim, jujur ya, gue selama pertemanan sama Kaica, selama podcast, gue nggak pernah yang namanya semerinding itu. Ketika belok ke kanan pun dengan suasana yang masih sepi, itu gue jujur gue pribadi tuh nggak ada pikiran yang gimana. Justru yang gue pikir adalah pertama yang kayak tadi, enak ya suasananya. Malah gue liat itu kan kiri kanan ada pohon tuh rapet banget. Tahu gak sih kalau kalian pecinta drama Korea yang suka ada bunga sakura atau apanya itu, persis kayak gitu. Atasnya tuh yang bener-bener kayak daun-daunnya tuh yang ya tahu kan kayak gitu lah pokoknya, daun kemasan gitu. Iya. Nah tapi sepenglihatan gue tuh bukan emas kak, tapi lebih ke coklat tapi bukan coklat gimana ya, coklat menkilat gitu loh, tapi bukan kuning. Kalau gue ngeliatnya kuning tapi menkilat. Aku nggak, yang gue lihat tuh nggak ya, emang coklat ya kayak daun pada umumnya yang udah kering, cuma ini lebih ke halus menkilat gitu deh, gitu ya yang gue lihat nih dari kanan. Makanya gue bilang, ih kak estetik banget ya gitu. Jadi lebih ke seneng aja gitu ngeliatnya, nggak ada yang pikiran gimana. Tapi memang sempat kayak mikir, tapi kok sepi banget, cuman kita ngeri deh gimana kalau nanti ada begal. Justru kita mikirnya gitu, ngeri manusia kan lebih gimana kalau kita nanti lebih parah kalau ada kejahatan atau apa gitu. Nggak ada pikiran yang aneh-aneh sih. Nah sampai pada akhirnya gue kan suka nanya, kak masih lama emang ya, karena namanya kalau bawa motor kan pasti pengen cepet-cepet nyampe ya, capek. Cinta bilang 20 menit lagi Kit. Oh ya udah. Nah gue tuh membandingkan, karena gue kira 20 menit dari tempat A 20 menit di tempat B itu gue kira sama. 20 menit lagi Kit. Oh ya udah deket ini mah, soalnya gue membandingkan di Jakarta 20 menit deket gitu. Ya udah 20 menit udah jalan yang gue ngerasain tuh di speedometer gue tuh 40 km per jam atau pokoknya gue tuh 40-60 antara itu. Dan itu gue ngerasa udah ngebut, karena kalau gue pribadi kalau bawa motor itu batas kecepatan gue tuh 40 kalau ke 60. Nah tapi Kak Sinta bilang tiba-tiba, Git Git jangan cepet. Oh iya, Kak Sinta tuh bilang, Git jangan cepet Git. Gue tuh ada kayak dalam hati tuh nggak suka, kayak apaan sih orang gue 40 pelan gitu. Tapi gue nggak bilang oh iya kak gitu. Ya udah pas sudah jalan, Kak Sinta bilang 18 menit lagi Git. Hah iya namanya masa cuma berkurang 2 menit doang Git dari tadi. Yang bener kak, nggak mungkin nih. Aku yang kayak langsung kayak protes kali ya, maksudnya protes itu karena Kak Sintanya sih, tapi sama kayak waktu masa 2 menit sih gitu. Salah kali gitu, error kali, atau jaringannya kali, atau ya pokoknya kita apa ya, berpositif thinking sebagaimana mungkin gitu. Udah enggak beneran 18 menit. Wah kacau gitu kan. Tapi kita ngebahasnya tuh nggak ada lagi, belum ada yang kayak gimana. Kita masih ngebahas kayak wah
gue kira sama, soalnya kayak 2 menit itu tuh kayak dari Tebet ke Pasar Minggu aja. Kalau di Jakarta KRL tuh setengah jam tuh deket tau, maksudnya 2 menit jauh banget. Maksudnya kan sepelan-pelannya aku bawa motor tuh nggak mungkin selama itu tuh cuma 2 menit gitu kan. Udah kita debat tapi kayak yang kenapa ya yaudah nggak ada, itu belum ada pikirannya kayak yang aneh-aneh. Sampai pada akhirnya ada tuh kita ketemu sebelah kanan. Nah memang itu kan pertama itu mungkin ada kesalahan kita berdua, mungkin dari gue pribadi itu pun ya gue ngerasa nggak masalah, karena toh ya emang itu tempatnya, ya emang itu namanya gitu kan. Dan itu pun Kak Sinta kan yang nanya, Git itu apa? Nah dan gue bilang, Git itu ada makam ya kan, dari gitu. Terus gue bilang, iya makam keramat kali Kak. Karena kenapa gue bilang gitu, karena gue ngeliat makamnya tuh beda sendiri. Dan biasanya yang gue tahu kalau makam beda sendiri yang gede, yang apa ya, pokoknya gede gitu ya, itu biasanya makam yang dikeramatkan atau yang dituakan, kurang lebih ya. Dan di sebelahnya itu ada TPU. Nah di sana untuk pertama kalinya ada kehidupan, dalam artian mulai ada orang yang lain lagi, mulai ada orang lain lagi. Ya udah lurus aja. Dan sampai situ pun jujur gue sama sekali nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Pas pulang, kalau nggak dibahas sama Kak Isya, mungkin gue sama Kak Sinta ya nggak bakal kayak ya nggak bakal tahu. Ya pas kita pulang, kita pasti cerita dong, tadi kok lama banget gitu ngebahas yang udah gitu. Ternyata kata Kak Isya tuh begitulah. Jadi dari versi gue tuh ya kayak gitu sih Kak. Oh guys. Guys, jadi untuk cerita yang sekarang ini emang rada berbeda, tapi kita di tempat yang sama, di waktu yang sama. Jadi pada saat itu memang gue yang paling belakang ya guys ya. Sampai di tempat makan pun gue udah ngerasain yang aneh sih dari tempat makan itu. Dari tempat makan itu udah rada aneh karena gue awalnya udah berjanji nih sama diri gue sendiri untuk enggak mencampuri urusan yang nyata ke yang aneh-aneh lah gitu, enggak. Jadi gue yang mikirnya udah mungkin ini kebetulan aja kali ya. Dari tempat makan itu benar-benar gue di notice karena gini, pada saat kita mau sarapan itu gue pesan makanan, sebenarnya gue cuma makan sayuran sama apa kikil itu. Mereka ini makan ayam ya. Ayam, mereka ini makan ayam. Sebenarnya ayam itu ayam bangke. Ayam bangke. Cuman gue lebih ke kenapa gue bilang ayam bangke. Jadi tuh di makanannya itu udah dikerubungin lalat. Gue yang mau bilang ke mereka jangan ayam, kenapa sih ayam terus gitu. Tapi mereka tetap makan. Tapi gue nggak tahu ya, kalau mereka ini baca doa kemungkinan bakal dilindungi sama Allah. Kemungkinan kalau emang berdoa pada baca doa. Baca sih, karena kita nyebut tuh. Iya. Terus kan gue bilang pas makan, laler banyak banget. Laler banyak banget dong. Oh iya benar. Dan gue cuma bilang, laler banyak banget loh. Gue baru pertama kali lagi lihat laler. Oh iya. Ya kalau gitu. Tuh gue bilang kayak gitu. Udah yuk, makan yuk. Udah yuk, cabut. Akhirnya kita cabut. Di situ mereka bilang, Gita dan si Sinta ini bilang kalau setelah kita pergi dari tempat makan itu, kita udah memasukin, kalau menurut gue ya, kita udah memasukin hutan. Tapi mereka bilang masih ada perumahan. Gue nggak ngelihat perumahan sama sekali karena gue udah ngeliat itu udah hutan aja gitu. Dari sekian keanehan itu sebenarnya sih gue yang lebih lambat, kemungkinan gue yang paling lambat karena gue tuh ngerasa ini ya biasa, mungkin bukan biasa. Jadi kayak udahlah namanya hutan, gue mikirnya hutan gitu loh, hutan kayak gini gitu. Tapi keanehannya tuh bener-bener aneh banget. Ini kok nggak ada yang dari belakang, nggak ada yang dari depan juga, dan ini kok lama banget. Lamanya itu
estimasinya seharusnya tuh sekitaran 40 menit kita udah sampai, tapi kok ini nggak bisa, maksudnya nggak, gue lihat jam itu nggak ada perubahan, kok kapan sampai. Dan lebih anehnya lagi, setiap kali gue mau nyamperin Gita nggak kesusul sama sekali. Nih anehnya, gue itu nggak bisa yang pakai kecepatan 60 ke 90, tapi pada saat itu gue pakai ke 80 ke 90, kenceng banget gak? Gita jadi ngomong apa? 40 sampai 60, itu aneh banget. Dan gue nggak tahu, di situ memang gue nggak ngebuka sama sekali, dan gue memang nggak ada pikiran sama sekali buat apa sih, gue pengen tahu di sini ada apa. Gue udah berjanji kalau sama mereka tuh gue nggak mau yang aneh-aneh lagi. Ternyata ini aneh dong. Gue susul, gue ditinggal lagi sama Gita, gue samperin lagi, nggak nyampe lagi. Dan gue ngeklakson 3 kali ketika gue ditinggal jauh sama Gita. Ada kakek-kakek lagi bawa kayu. Nah di situ gue masih yang mikir, ini hutan beneran, masih ada manusia. Emang ada ya? Enggak, Gue ngeliat. Lo nggak lihat? Ada masih ada manusia. Ampe gue klakson, terus gue bilang permisi kek. Gue sampai bilang kayak gitu. Karena emang gue ngeliat ini manusia. Gue bilang kayak gitu, permisi kek. Gue sampai bilang kayak gitu. Terus kakeknya angguk, senyum. Oh ya udah, gue nggak mikir yang macem-macem. Tapi keanehan itu mulai pas gue rasain ketika pohon-pohon yang rapet-rapet itu masuk ke mata gue, itu berubah jadi keemasan. Jadi tuh daun sama batangnya itu kayak kuning emas, cakep banget sumpah. Dan ada suara burung sepanjang gue lewat sambil ngejar dulu tuh, burung selalu cuit-cuit. Gue dengar. Pokoknya setelah gue ngelewatin hutan yang keemasan itu, gue mikir ini emang hutannya bagus apa gimana gitu kan. Estetik banget. Dan emang tapi ya, ada tapi, itu beneran gak ada sejuk-sejuknya sama sekali. Dan itu jam 9-an guys, di hutan loh, hutan minimal, walaupun dia terik banget ya, nggak sepanas Jakarta, panas banget ya, itu lebih banget panas kalau menurut gue. Bakar ya. Gue bilang kayak di palak banget. Iya, udah kayak gitu kan. Mereka bilang ada bendera kuning, bendera orange. Itu gue nggak ngeliat bendera sama sekali, beneran nggak ngeliat bendera sama sekali. Dan mereka juga masih lihat perumahan, gue nggak lihat perumahan. Gue lihat perumahan ketika gue udah ngelewatin kuburan. Dan memang tuh pada saat masukin hutan itu, gue cuma mikir ini hutan bener banget gitu, tapi kok lama. Jadi perjalanan nyatanya gue tuh, kok lama, nggak sampai. Gue nggak tahu nih pada saat itu dia berdua mikirin hal yang sama apa enggak. Jadi gue ngerasa kok gue yang aneh sendiri ya, padahal demi apapun gue tuh nggak ngebuka, bener-bener nggak ngebuka. Dan gue cuma pengen kayak nikmatin ya, bener-bener aneh. Tapi ya udah, gue masih yang udah biasa aja ketika pokoknya pas sampai kuburan itu baru ada kehidupan sih, benar-benar ada kehidupan. Gue ngeliat orang tuh pada di pinggiran TPU ya, tuh itu gue lihat. Dan ketika udah ngelewatin itu udah ngerasa itu beneran dunia kita banget. Itu dia cerita dari versinya Kaicha. Gue sedikit menambahkan dikit aja. Kalau misalnya Kak Sinta nggak bilang Git 18 menit lagi nih, itu gue nggak akan sadar kali ya. Maksudnya kalau misalnya itu tuh ternyata lama banget gitu. Dan ya buat gue notice ternyata lama bangetnya itu ya ketika Kak Sinta bilang. Itu justru gue ngerasanya ya, oh bentar lagi gitu. Karena ya gue ngerasa
oh 20 menit ya deket lah gitu, kayak dari mana ke mana gitu. Tapi untuk daerah Jakarta kayak gitu aja. Kalau dari gue sadarnya tuh pas ngelewatin makam. Memang sih, maksudnya gue udah ngedumel tuh sepanjang jalan hutan itu. Gue ngedumel, kok lama, kok aneh. Cuman gue masih kayak berpikiran positif terus. Tapi pas ngelewatin kuburan baru gue sadar, ada sesuatu. Astagfirullahaladzim. Mungkin beberapa orang ini tuh nggak terlalu seram, kayak biasa aja gitu. Cuman buat gue pribadi yang nggak pernah ada pengalaman yang berhubungan sama hal gaib, ya heran dong, kayak masa sih gitu. Karena jujur gue merinding, kayak gue bilang di awal tadi, gue tuh ketika ada orang cerita hal begitu, gue tuh jarang banget yang ngerasa kayak merinding semua. Tapi gue ya percaya nggak percaya, cuman kayak ya gitu deh, susah kan ngejelasinnya. Sama gue juga bingung mau ngejelasinnya gimana gitu. Jadi menurut Kak Ica tuh apa sih gitu, apakah itu cuman kayak halusinasi kita doang, atau rasa takut kita doang, atau gimana, atau emang HP-nya kasih error butuh diganti yang boba gitu misalnya. Wow. Canda juga. Kalau menurut aku sih ya, karena pada saat itu benar-benar nggak ngebuka sama sekali, dan rasa sensitifku juga nggak akan nimbul gitu kalau memang akunya bener kayak udah ya jangan, maksudnya udah ketutup gitu, udah belum mau gitu ya, nggak bakalan bisa tahu itu kenapa. Dan ketika ngerasa aneh pasti kepikiran dan langsung kayak gue mau cari tahu ini kenapa sih sebenarnya, tadi itu apa gitu. Oh ternyata ada hal yang dilanggar sama kita gitu. Ada hal yang dilanggar sama kita tuh kayak dari tadi ya si Gita ini bilang kuburan keramat, tepat ngomongnya tuh sebelum pas banget dia ngelewatin kuburan itu. Jadi masih kayak menurut penghuni sana katanya dia ini nggak bisa disenggol dengan kata keramat gitu. Dan di sini gue juga yang kadang di situ ada kesalahanku juga sih, kayak woi gitu. Aku tuh kayak iseng gitu ngomong sendiri. Jadi kayak ada yang ada yang nyautin tapi akunya nggak dengar. Dan ketika itu mereka tertarik sama kita, akhirnya kita dimasukin ke dunianya mereka. Ini percaya nggak percaya ya, tapi pada saat itu langsung aku cari tahu, dan di situ kita masuk ke dunianya mereka. Karena penglihatan kita sama-sama berbeda tapi aneh ya. Yang aku lihat sih yang kayak gitu, yang tadi aku ceritain kan. Nah gambarannya gini, kita sebelum rumah makan itu, kalau gue kan udah nggak ngeliat rumah sama sekali ya, itu dia gerbangnya ada di hutan yang kita udah masuk. Jadi pohon lembat itu kita udah masuk, gerbang bulat gitu. Enggak gerbang yang kayak gerbang manusia, pintu pada ininya bukan. Jadi kayak gerbang bulat gitu. Tapi gue yang mikirnya, oh ini khasnya hutan ini kali ya. Kan kalau misalnya di hutan itu ada gapura gitu kan, gapura, tapi ini bundar, terus kayak di atasnya tuh kayak bacaan hutan tapi agak lusuh. Yang gue lihat sih gapura doang. Gapura? Emang ada gapura? Enggak. Apa? Lanjutin dulu lagi baru. Oke. Jadi sedikit intermezzo yang barusan ini pure di sini. Ini sebelumnya nggak ada obrolan kita semalam, nggak ada pembahasan. Lanjut. Iya, gerbang itu jadi kayak bulat gitu, kayak tiang, tapi tiangnya bagus, tapi yang atas gapuranya itu yang buat bacanya itu agak lusuh. Hutan apa gitu. Ya udahlah, mungkin hasilnya hutan ini kali ya, gue bilang. Tapi jalanannya tetap aspalnya bagus, dan sekitarnya itu udah masukin kayak sawah-sawah yang udah kayak pokoknya yang udah kuning itu, terus kayak pohon-pohon banyak banget. Udah, itu pure gue masih nggak sadar kalau itu bukan dunia kita gitu.
gue sampai kayak gue lihat kali ya di daerah Pengilon itu hutannya seperti apa. Ternyata hutannya yang biasa hutan gitu loh, hutan biasa hutan. Jadi emang benar dari pas masuk itu udah bagus aja, hutannya tuh udah bagus. Udah, pokoknya anehnya bener-bener banyak banget sih. Cuman gue rada takut juga sih. Ini bukan ya, kawasan sebenarnya sih bukan masalah, bukan kawasan siapanya, tapi yang lebih kayak kita menghormati aja gitu. Tamu gitu. Karena tahu. Tapi sebelum gue cerita di sini tuh gue juga kayak ya silaturahmi lah, untuk kayak izin ya nggak sembarangan yang kayak langsung cerita begini enggak. Jadi kita benar-benar kayak komunikasi baik di sini ya, bisa sampai ada podcast ini nanti kita udah mempersiapkan semuanya gitu. Dan gue mau nambahin kalau gue tahunya itu setelah gue cari tahu, karena setelah ke Pengilon itu gue setelah sampai ya, memang keadaannya gue itu lagi nggak enak badan, tapi gue yang masih kepikiran. Kita salah jalan ke Pengilonnya aja udah buat gue capek banget. Harusnya kita ke Bukit Pengilon, ternyata kita ke Watu Sego. Dan akhirnya kita cuman sebentar di sana, kita naik lagi dan ada penduduk bilang kalau itu bukan Bukit Pengilon, kalian salah tempat gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk cari jalan lagi untuk ke Bukit Pengilon, tapi gue nggak ikut karena satu, gue gak enak badan, dan kedua gue pengen cari tahu kenapa kejadian tadi itu. Dan di situ gue udah tahu alasan kita dibikin kacau itu, gue juga udah tahu. Jadi yang tadi gue lihat nggak ada gabur. Kita nggak ada gabur. Oh iya. Enggak kak. Nih ya, ingat yang bagian bendera. Nah, jadi di bagian bendera itu pertigaan dulu nih, lurus sama kanan. Kita belok kanan. Itu hal itu yang kayak bendera. Tahu kan kalau lagi pemilu, kiri kanan itu beneran kayak bendera. Nah kan itu kan udah. Gue satu pun nggak ngeliat bendera. Nah, dan itu pun gue nggak tahu nih gapura ini apakah ini gapura atau bukan, karena gapura sepengetahuan gue itu gapura tuh ya melengkung atasnya kan. Nah, kalau yang ini tuh nggak, jadi kayak tahu ada semen merah. Apa sih yang tiang kiri kanan tiang tuh, terus dia dikelamikin warna merah. Oh, itu gapura dong. Enggak, yang mana tuh bukan. Nah, tapi kayak gapura begini gede, begini. Oh, enggak. Tulisan hiu, tapi warna hijau kalau nggak salah. Enggak. Itu yang aku lihat ya. Ini baru Enggak pertama bener. kita. Tapi itu sebelum pertigaan. Ini pertigaan Kak. Pokoknya pertigaan kita mau Mau masuk pertigaan. Itu gue udah ngeliat gapura. Jadi gapura dulu baru pertigaan mana nih? Soalnya pertigaannya kan tadi gue Pertigaan yang gue bilang bukan. apa Gate. perkampungan? Bukan. Gate keluar jalur. Oh enggak. Jus nih. Itu gue udah ngeliat. Enggak. Justru Gapura. nggak ada. Supaya ini nggak tahu ya. Ini bulu kidut gue belakang merinding. Gue nggak tahu. aja ya. Mau di perkampungan mau dimanapun, gue nggak ngeliat yang namanya pertama gapura. Kalau misalkan Cinta bilang yang di apa udah keluar Google Maps, malah gue tuh notice kita mau ke masuk hutan itu. Jadi kita ada balik lagi nih ke pertigaan lagi. Jadi ada bendera tadi pertigaan, yang hutan tadi pertigaan juga. Jadi pertigaan nih udah tinggal belok kanan. Nah di belok kanan ini Kak Cinta bilang yang tadi kan, kayak tadi git katanya keluar jalur. Itu jalan biasa Kak, nggak ada yang namanya ya hutan biasa. Udah penglihatan gue kayak hutan biasa. Ya. Ya udah. Ini adalah penglihatan masing-masing. Jadi kita memang kayak ya ini beneran gue, di sini beneran gue yang bener gitu. Dia di sini dia yang bener gitu. Dan Ini gue juga baru tahu. Kalau alurnya, kalau dari gue Nah, itu alurnya. gapura, pertigaan yang keluar jalur, terus ada bendera, pemukiman warga, hutan, kuburan. Alurnya Kak Cinta nih. Nah kalau alurnya gue itu tempat makan. Iya, itu normal kan. beda Tempat makan, hutan, itu masih ada perkampungan.
Jacinta. Enggak lihat perkampungan tuh. Perkampungan satu tuh dia nggak ada bendera. Dia perkampungan satu ada bendera, tapi di pertigaan bendera tadi yang gue bilang, yang dia kiri kanannya itu lihat. Ya nggak, itu lihat yang sama berarti ada bendera. Kita lihat bareng. Terus perkampungan dua itu gue lupa itu di pertigaan ngelewatin pertigaan atau masih lurus juga. Itu udah nggak ada bendera tuh. Nah, yang ketiga, nah dari kita ke perkampungan yang kedua ini kan lurus nih. Pas lurus tuh ada pertigaan. Beloklah kanan. Nah, di belok kanan setelah perkampungan yang sepi ini, yang nggak ada bendera ini, Cinta bilang, baru tuh dia bilang, kayak gue keluar jalur, kayak kita keluar jalur deh, kurang lebih kayak gitu ngomongnya. Ya udah, cuman kayak belokan biasa. Tapi memang secara jalan tuh yang tadinya emang ada jalannya lebar, itu emang udah rapet kayak jalan setapak tapi versi aspal gitu. Ya udah cuma jalan biasa aja, dan sepenglihatan gue itu nggak ada lagi yang namanya gapura tapi memang gue ngeliat di pinggir tuh ada kayak motor diparkir, terus Iya, ada itu di sebelah kiri. Kita sebelum bilang ya sebelum kiri kuburan atau enggak di hutan itu ya, Di hutan, estetik. ini di hutan. Jadi kita bilangnya hutan estetik ya. Iya. nggak ada motor sama sekali. Ada. Nggak ada. Oke, baik lagi berarti Nggak ada. penglihatan kita ternyata selain kita perdalam, mungkin sebagai kita perdalam ngobrol, kayak ingatan tuh kayak Langsung muncul. ternyata gini. Tapi memang nggak ada yang gue bilang kan, nggak ada kehidupan sama sekali. Tapi gue masih nggak sadar kalau itu bukan tempat kita gitu. Dan gue masih lihat kayak kakek-kakek lewat masih bawa mobil itu, sampai gue bilang permisi kek gitu. Gue kan emang kalau dimanapun gue selalu kayak misi atau gimana gitu. Dan di situ kakeknya pun cuma bilang senyum doang gitu. Oh ya udah, ini masih dunia gue, dan gue benar-benar nggak sadar itu bukan dunia gue. Dan emang gak ada motor, kalau untuk motor nggak ada. Lu nggak lihat motor. Cuma memang beda di bagian gapura. Kalau penglihatan gue ya udah jalan biasa aja, jalan ya udah belok kanan gitu. Tapi kalau sama penglihatan Kak Sinta, ternyata ketika dia bilang maps atau kita udah keluar jalur, ya ternyata emang Sebenarnya ada gapura kalau gue lihat. Iya, ya ini mungkin gue nggak tahu ya apakah gue nya lupa kalau mau berpositif thinking ya, Iya. atau gimana. Kita Cuma memang yang mungkin. gue seingat gue, ya itu nggak ada gapura gitu. Oke. Jadi gue lanjutin yang tadi ya. Kenapa kita bisa sampai kayak gitu? Memang ada kesalahan dari kita yang mungkin dari penghuni sananya yang kurang berkenan, kayak ini anak kenapa nggak mau salam atau apa gitu ya. Cuman kan di sana kita juga kalau mau salam juga kan nggak mungkin, woi assalamualaikum gitu. Paling kita dalam hati mungkin salahnya kita yang nggak terlalu mengawati kesopanan kita gitu. Jadi kayak kita masih bercanda yang suka nabrak gitu tanpa kita sadari ya, ceplosan atau apa kan kita nggak tahu. Dan situ satu ya. Terus dari awal kita ke Jogja juga, dari sebelum gue ke Pengilon, dari ke stasiun Senen sampai ke Lempuyangan, di dalam kereta pun gue udah di notice, cuman gue yang nggak selalu nolak gue gitu. Jadi yang oh ya udah gitu, tapi gue yang selalu bilang ini nggak apa-apa kok, maksudnya masih aman, karena emang gue udah terbiasa yang kayak ada gangguannya, entar dicolek lah, entar yang di inilah. Kan nggak tahu kenapa sampai di tripnya kita juga kena gitu. Mungkin karena kita tujuannya ke hutan, ke gunung, ke bukit, dan ke pantai, dan di situ kan emang dimanapun, apalagi di tempat-tempat yang kayak gitu ya. Jadi memang lumayan nantang lah bagi orang yang sensitif gitu kan. Terus katanya mereka juga kita ini bukan aneh, unik gitu. Kita tuh unik, pertemanan kita juga unik gitu kan. Unik, ada orang yang lemah, ada yang kuat, ada orang yang aneh gitu, kata mereka gitu. Yang dibilang kuat si Gita, yang dibilang lemah si Sinta, yang dibilang aneh tuh gue tuh. Jadinya mereka pengen tahu ini siapa gitu, ini siapa dan ini siapa gitu.
Makanya mereka ngasih kejutan selamat datang untuk kita. Dikasihlah hal-hal yang nggak diduga gitu. Jadi sempet marah juga sih, sempet kesel juga karena kan capek gitu, dan kondisi gue pada saat itu tuh lagi gak enak badan, tapi gue yang kayak gue pengen banget nge-trip sama mereka. Jadi yang mana gue yang harus kelihatan sehat gitu kan, emang gue pengen sehat gitu, gue pengen jalan-jalan. Itu jadi kesel akhirnya ya udah, karena cuman dikasih hal-hal yang nggak nyelakain kita bertiga, jadi gue selalu bilang ya udah, yang penting kita nggak celaka, dan itu udah berlalu gitu. Dia juga udah minta maaf sih sama kita, bukan sama kita, sama gue. Untuk perwakilannya gue belum bilang juga nih ke mereka kalau penghuni sana dia minta maaf kalau dibikin linglung. Jadi bukan yang dikedorin sama setan keder, enggak. Memang penghuni sana tuh enggak cuma kita sebenarnya, ada juga ada korban lain yang masuk ke sana gitu. Kita beruntung dapat juga. Dapat Beruntung ya. Ya itu unik. Iya nih gitu. Banyak, jadi sampai pulang pun masih ada kejadian yang aneh juga sih. Jangan, mungkin kita ceritain lain kali aja ya. Ada yang mau nanya lagi tentang keanehan ini? Jadi lu nggak ngeliat perkampungan? Masih dibahas. Jadi lu nggak I see, gue inget. ada perkampungan. Dengar. Dan gue sempat kayak sama Gita kok. Enggak. Lu lihat perkampungan, gue inget banget. Gue lihat rumah tua, tapi dia cuma satu, dan bentuk rumahnya itu dia apa ya? Rumah nih, gimana sih? Kalau ada dari bambu nggak sebelah? bukan rumah keramik. Bukan rumah keramik, rumah tembok kayak gini, tapi dia modelnya tuh depannya itu ada kayak begini, terus begini. Oh iya tahu. Begini. Jadi Kayak dia begini, depannya ada kayak gini, kayak buat masukin. ala Eropa. Nah, di belakangnya itu kayak ada kan gini nih, begini depannya. Terus di belakang itu ada rumah gede lagi tapi nyambung. Itu rumah nggak gede banget tapi sedang. Cuma itu satu-satunya rumah di hutan itu. Di hutan Sebelum makam. Aku sih nggak lihat guys. Gue nggak lihat. beneran cuma satu rumah. Itu bukan perkampungan. Perkampungan, tapi memang nggak ada penduduknya. Kalau yang gue lihat, ingat banget ini rumahnya, masih teringat jelas. Itu benar-benar satu rumah di tengah-tengah hutan, tapi di pinggiran jalan. Dan gue ngelewatin, gue bilang ini rumah kenapa ada di sini gitu. Oh udah nggak kepake kali karena udah lusuh banget gitu. Jadi gue mikirnya oh ya udah, mungkin dulunya tempat petani atau apa gitu. Jadi gue cuma bilang ini rumah udah tua. Udah, rumah satu yang gue lihat cuma rumah satu sebelum kuburan. Jadi kita apa gitu. Bahkan jangan ambil motor, kita berdua satu motor aja tuh penglihatan kita ternyata beda gitu. Ya walaupun Beda ada satu sama, motor. tapi tetap ada aja gitu mereka kayak si yang merah lagi yang beda kayak si Japra tadi. Lo bayangin gak sih, dia berdua, gue sendiri. Yang berdua aja bisa keanehan, apalagi yang sendiri. Padahal kita ya di motor kadang membahas hal lain. Kita bahas kayak wah gosong nih kak kita. Kita cuma mikirin duniawi lah ya. gimana caranya kita nggak gosong, Iya. gimana caranya kita sampai, gimana caranya kita nggak capek, gimana caranya flu gue hilang pada saat itu. Gue selalu mikirin kayak gitu, gak ada gue mikirin yang Bahkan di perkampungan aja kita bahasnya kayak ini nggak ada yang ibu merumpi apa ya, karena ya emang pada dasarnya kan kadang kalau di kota ya kita nggak lagi kita membandingkan yang di kota dong. Biasanya suka ada yang ngumpul di rumah inilah, ngobrol apa tukang sayur kayak gitu kan. Nggak ada sama sekali. ya gitu sih. Kalau dicari tahu ya karena kita dikasih sambutan aja sih sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah kita nggak ada celaka, cuman masih kayak ke-trigger. Iya, jadi ketrigger. Dan itu
kalau sampai sini. Dan itu nanti ada di episode selanjutnya. Itu bakalan lebih seru lagi sih guys. Cuman tonton dulu yang ini sampai habis. Pokoknya tonton video ini sampai habis dulu, baru kita bakal ceritain yang selanjutnya. Dan jangan lupa like, Komen dan subscribe